Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bahasin. Pada video kali ini saya bakal bahasin teman-teman semua tentang materi barisan dan deret aritmatika. Yuk langsung saja kita mulai. Diawali dengan definisi, baris aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, di sini teman-teman bisa pahami dulu definisinya ya. Berikutnya saya sajikan sebuah contoh barisan bilangan yang suku pertamanya diawali dengan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita amati pola yang disajikan antara dua suku yang berurutan, suku pertama dan suku kedua adalah selalu bertambah 1. Begitupun suku kedua ke suku ketiga. Di sini pun sama, bertambah 1 dan seterusnya. Kalau kita amati memiliki pola yang sama, selalu bertambah 1. Nah, di sini dapat disimpulkan sesuai dengan definisi yang kita pahami di awal bahwasanya barisan yang baru kita lihat dapat dikatakan sebagai barisan aritmatika yang mempunyai beda 1 tiap suku. Ya teman-teman, lanjut kita ke contoh berikutnya. Di sini terdapat suku pertamanya adalah 3, kemudian 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Kita amati juga ya, polanya seperti apa nih antara suku pertama dan suku kedua. Ya, di sini polanya adalah bertambah 4. Bagaimana dengan suku kedua ke suku ketiga? Ternyata polanya sama di sini, yaitu bertambah 4. Nah, kalau kita amati, ketika suku-suku berikutnya memiliki pola yang sama, yaitu selalu bertambah 4. Dapat disimpulkan juga, barisan tersebut dapat dikatakan sebagai barisan aritmatika yang memiliki beda 4 tiap suku. Oke teman-teman, dari dua contoh ini apakah kalian semua sudah bisa memahami apa itu barisan aritmatika? Nah, di sini saya coba tampilkan sedikit perbedaan antara dua contoh yang sudah kalian lihat. Di sini diawali suku pertamanya 90. Ya, berikutnya suku keduanya adalah 87, kemudian 85, 82, 79, dan seterusnya. Kalau kita amati dan teliti dengan contoh-contoh sebelumnya, tentu ada perbedaan. Ya, perbedaannya di sini antara suku yang pertama dengan suku yang kedua, polanya semakin mengecil. Ya, atau bilangannya semakin kecil. Ya, betul, di sini polanya adalah berkurang 3. Begitupun juga suku kedua ke suku ketiga. Di sini polanya berkurang 3 juga. Ya, kalau kita lihat seterusnya pun sama. Polanya adalah selalu berkurang 3. Ya, walaupun demikian, sesuai dengan definisi bahwasanya dua suku yang berurutannya selalu tetap bedanya. Sehingga barisan ini pun dapat dikatakan sebagai barisan aritmatika yang mempunyai beda negatif 3 tiap sukunya. Nah, di sini saya tambahkan sesuatu kepada kalian bahwasanya dalam suatu barisan juga dikenal dengan istilah barisan naik dan barisan turun. Perbedaannya adalah dilihat dari bedanya atau selisihnya. Barisan naik adalah barisan yang mempunyai beda positif. Ya, atau dalam kata lain, barisan naik adalah barisan yang memiliki pola semakin besar nilainya atau semakin besar bilangannya. Sebaliknya, barisan turun adalah barisan yang memiliki beda negatif. Atau dengan kata lain, barisan turun adalah barisan yang polanya semakin lama bilangan itu semakin kecil. Ya, tepat sekali. Nah, oke, kalau begitu teman-teman, kita lanjut berikutnya terkait dengan rumus-rumus barisan aritmatika.
rumus yang pertama, di sini kita kenal dengan istilah beda. Simbolnya adalah B kecil. Ya, rumus ini sudah kita ulang-ulang sebelumnya dari contoh barisan yang sudah disajikan ya. Di sini rumusnya adalah beda itu didapat dari UN dikurangi UN-1. Atau dengan kata lain, beda ini didapat adalah mencari selisih suku sesudah dengan suku sebelum. Kita ambil contoh. Kalau kita ingin ambil beda ini dari suku yang kedua, ya maka suku sebelum 2 atau N-1-nya adalah suku yang pertama. Atau boleh juga ini tidak dijadikan patokan utama ya teman-teman. Kita juga bisa mencari beda dari selisih suku yang lain. Yang jelas kita punya acuan beda itu didapat dari suku sesudah dikurangi suku sebelum. Seandainya teman-teman ingin mencari beda dari suku yang keempat, maka dikurangi dengan suku ketiga. Jika ingin kita ambil dari suku yang kelima, maka kita ambil selisih dengan suku keempat. Ya. Nah, intinya adalah selisih itu diambil dari suku yang berurutan. Oke, itu yang pertama adalah beda. Berikutnya kita bisa lihat rumus yang kedua adalah rumus suku ke N. Atau simbolnya adalah UN. Nah, untuk rumus suku ke N ini adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu suku yang berada di barisan yang cukup jauh ya, dalam kata lain. Artinya jika kita hitung secara manual itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, maka rumus ini adalah mempermudah bagaimana kita bisa mencari suatu nilai suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Yang mana UN adalah suku ke N, kemudian A atau U1 itu adalah suku pertama. Ya, N-nya adalah banyak bilangan atau yang ditanyakan seandainya kita ingin mencari suku ke 79, maka N-nya adalah 79. Kemudian B-nya yang sudah kita bahas sebelumnya adalah beda suku. Nah, kemudian untuk UN juga kita punya rumus yang kedua, yaitu UN bisa didapatkan dari SN dikurangi SN-1. Nah, apa sih SN? Sebetulnya nanti ini ada rumus di berikutnya ya. SN itu terkait dengan jumlah N suku pertama. Nah, di sini ya, SN adalah jumlah N suku pertama. Jadi nanti UN itu bisa kita peroleh dari ambil selisih antara jumlah N suku pertama ya dengan jumlah N-1 suku pertama. Dengan kata lain, contoh misalkan kita ambil UN itu dari selisih jumlah 9 suku pertama dikurangi dengan jumlah 8 suku pertama. Ya, 8-nya itu didapat dari N-1. Oke, berikutnya kita punya rumus suku tengah atau UT. Ya. Nah, di sini berlaku untuk banyak bilangan ganjil. UT sendiri rumusnya adalah UT sama dengan 1/2 dikali dengan A plus UN. Ya. Atau A-nya tadi sudah kita bahas, suku pertama ditambah dengan UN. Berikutnya kita juga punya suatu deret ya, rumus deret atau jumlah N suku pertama SN. Nah, ini yang tadi kita bahas di sini ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya rumusnya adalah ini. Rumus jumlah N suku pertama. Nah, SN ini kita bisa peroleh dari 1/2 N atau N/2 boleh ya, sama saja dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ya, untuk keterangannya tidak ada perbedaan dengan keterangan sebelumnya. Bahwasanya SN itu adalah tadi sudah dikatakan jumlah N suku pertama. Kemudian N itu adalah banyak bilangannya. A adalah suku pertama, kemudian B adalah beda. Nah, untuk jumlah N suku pertama juga ada beberapa pilihan. Pilihan di sini dalam kata lain tergantung dengan kondisi yang kita temukan dalam soal nantinya ya teman-teman. Kalau misalkan kita menemukan soal itu sudah diketahui nilai UN-nya, maka kita dapat gunakan rumus yang kedua. Ya,
jumlah N suku pertama itu diperoleh dari 1/2 dikali N dikali dengan A ditambah UN. Nah, apabila di kondisi soal itu sudah diketahui suku tengahnya, maka kita bisa pilih rumus yang ketiga. Ya, SN itu diperoleh dari N dikali dengan UT atau suku tengah. Nah, oke teman-teman, ini adalah beberapa rumus terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, teman-teman bisa ulang-ulang nanti ya, jika memang diperlukan lagi untuk memahami lebih dalam terkait dengan rumus barisan aritmatika. Nah, untuk mengaplikasikan rumus-rumus tersebut sudah saya siapkan beberapa soal nanti ya. Kalau nggak salah saya sudah siapkan 3 soal terkait dengan aplikasi dari rumus-rumus yang sudah saya sampaikan. Oke, kita lanjut teman-teman. Berikutnya di sini masih terkait dengan beberapa rumus tambahan ya. Di sini jika baris aritmatika disisipkan K buah bilangan akan terbentuk baris aritmatika baru. Nah, di sini kaitannya dengan istilah suku sisipan. Oke, suku sisipan itu artinya polanya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ada suatu barisan aritmatika yang pola awalnya adalah ada suku pertama ya, kemudian memiliki beda tentunya ke suku tengahnya, kemudian juga dari suku tengah yang mempunyai beda ke suku terakhir UN di sini ya. Nah, di sini bisa kita sisipkan sebanyak K buah bilangan ya. Jadi K buah bilangan ini sebuah konstanta banyaknya bilangan yang mau kita sisipkan di antara suku-suku tersebut. Nah, perubahannya di sini bisa kita lihat. Di bawahnya itu ada BA aksen, itu artinya barisan aritmatika yang baru ya, setelah kita sisipkan sebanyak K buah bilangan. Sehingga di sini setelah suku pertama itu tidak langsung ke suku tengah, melainkan sudah ada beberapa suku. Kalau kita lihat di sini disisipkan sebanyak 3 suku. Ya, sehingga barisan aritmatika itu sudah membentuk baris aritmatika yang baru ya. Nah, apa saja sih di sini perubahan yang terjadi? Kita bisa amati atau sudah saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah suku pertama, tengah dan akhir sama dengan barisan sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada perubahan. Suku pertama, suku tengah dan suku terakhir itu tidak ada perubahan, akan sama dengan suku sebelumnya. Berikutnya perubahan yang kedua adalah banyak suku baru menjadi. Nah, di sini tentunya adanya sesuatu atau adanya K buah bilangan yang kita sisipkan tentunya berpengaruh dengan banyak suku, sehingga banyak suku yang barunya itu dapat diperoleh melalui rumus N ditambah N dikurangi 1 dikali K. Ya, kemudian perubahan yang ketiga adalah perubahan beda baris baru. Nah, di sini beda baris baru itu setelah adanya suku sisipan yang kita sisipkan dalam barisan aritmatika tersebut. Sehingga B aksen ini adalah beda baris baru ya, teman-teman. Beda baris barunya itu diperoleh dari B. B itu adalah beda barisan awal dibagi dengan K plus 1, di mana K-nya adalah K buah bilangan. Nah, itu teman-teman beberapa rumus yang bisa teman-teman pahami terkait dengan barisan aritmatika. Nah, ini sudah tiba saatnya nih ke aplikasi soal.